Karena Allah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan dalam sebuah hadis tentang sebuah fitnah yang sangat dahsyat yang membuat orang itu semakin cepat menyimpang dalam waktu yang gak lama. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam pernah menyatakan, badiru bil a'mali fitan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Katanya Rasul, hendaklah kalian bersegera bergegas untuk beramal sebelum datang yang namanya fitnah seperti serpian malam yang gelap. Pagi hari orang itu mukmin, sorenya sudah kafir, atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Cepat penyimpangannya. Apa kata Rasul sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan harta materi dunia. Apa sebabnya ya kawan? Ambisi dunia, obsesi dunia. Cepat, luar biasa. Jangan dikira penyimpangan yang terjadi dikarenakan dunia itu hanya menimpa orang-orang awam atau menimpa orang-orang yang jahil atau orang-orang yang fuqara wal masakin. Penyimpangan tanpa sadar dengan sebab dunia ini tadi bahkan menghantui, bahkan menimpa orang-orang yang dikatakan alim ulama, orang-orang yang dikatakan punya ilmu. Ya tergantung kelasnya masing-masing, kelas ustaz, kelas dai, kelas syekh, alim ulama, orang yang punya ilmu. Menimpa mereka juga. Antum cermati baik-baik ayat Al-Quran yang disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-175. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitanu fakana minal ghawin walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alaihi yalhad aw tatrukhu yalhad. Al-ayat sampai akhir ayat. Al-A'raf 175 sampai 176. Yang artinya, bacakan kepada mereka wahai Nabi alaihi salatu wassalam, naba'al ladzi atainahu ayatina, berita tentang seseorang yang dulu kami anugerahkan, kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Yaitu orang-orang yang mengerti ayat Allah, yang mengerti agama, ulama ngerti ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fansalakha minha, ternyata dia melepaskan ayat-ayat kami tadi, memisahkan diri dari ayat-ayat kami tadi. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan pun mengikuti dia, membuntuti dia. Fakana minal ghawin, maka dia pun termasuk orang-orang yang menyimpang. Al-ghaib, al-dhalalu,
fil ilmi wal qasd, kesesatan dikarenakan ilmu dan niatan. Artinya dia sesat dalam keadaan dia punya ilmu. Allah mengatakan setelah itu, walau syi'na la rafa'nahu biha, kalau seandainya kami menghendaki akan kami angkat martabat dia dengan ayat-ayat kami tadi. Walakinnahu, akan tetapi orang itu, ini sebabnya, walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawa. Tetapi orang ini ternyata menghujam dalam perut bumi. Itu makna lafzinya. Apa maknanya akhlada ilal ardi? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam Kitabul Fawaid karya beliau di halaman 107. Yang dimaksud dengan akhlada ilal ardi itu kinayatun. Kinayah, kata kiasan yang menggambarkan betapa cintanya dia dengan dunia, betapa ambisinya dia dengan dunia, obsesi dunia yang luar biasa. Digambarkan seperti orang yang menghujam dalam perut bumi. Bumi terbelah, masuk ke dalamnya, sudah betul-betul keranjingan dunia. Akhlada ilal ardi, itu sebabnya. Dan yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsu. Itu yang kedua. Katanya para ulama, syahwat duniawiyah dulu, baru muncul syubhatnya. Ambisi dunia dulu, ketika untuk mendapatkannya harus mengorbankan ayat-ayat Allah, mengorbankan prinsip, muncul syubhat-syubhatnya untuk melegalkan syahwat duniawiyah yang hendak dia capai. Akhlada ilal ardi, baru wattaba'a. Allah mengatakan setelah itu, famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan orang ini seperti anjing. Sangat jijik, sangat rendah, sangat hina, sangat kotor, kayak anjing. Hewan yang paling rendah, hewan yang paling hina. In tahmil alaihi yalhad au tatruku yalhad. Seperti anjing yang kalau kamu gendong, lidahnya menjulur. Kalau kamu biarkan, lidahnya juga menjulur. Itu anjing. Kalau hewan-hewan yang lain kan tidak. Kalau lagi makan enak, menjulur lidahnya. Kalau lagi ngapa-ngapain, ya wis, dalam mulut tuh lidahnya tadi. Tapi kalau yang namanya anjing dalam semua keadaan, lidahnya terus menjulur. Basa Jawa Timur melet, gitu ya. Melet terus. Kamu gendong dia ya melet kamu, biarkan dia ya melet kamu, tuntun ya melet kamu, tendang, lari sambil melet. Itu yang namanya anjing. Artinya barakallahu fikum, ambisi dia tentang dunianya itu terus menerus dalam semua keadaan. Dan ini yang dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Fawaid. Dan orang yang sudah terkena penyakit satu ini tidak akan bergeming sedikit pun dari apa yang dia yakini sekarang. Walaupun sudah dikasih nasihat, walaupun sudah dikasih iqamatul hujjah, walaupun sudah dikasih tausiah dan nasihat, kamu nasihati ataukah tidak, tetap kayak anjing. Kamu kasih tausiah ataukah tidak, tetap kayak anjing. Kamu kasih apapun ayat-ayat Allah, kalau Rasul, tetap kayak anjing. Artinya apa? Melet terus, tidak akan bergeming dari apa yang dia yakini sekarang. Saya sekarang mau apa? Itu bahasa kasarnya. Loh, nanti bagaimana? Tidak ada masalah. Saya siap ditinggalkan semua pihak. Oh, berani mengatakan kata-kata seperti itu. Kenapa? Sudah terkena akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Sudah menghujam dalam perut bumi dan sudah ittiba'ul hawa, ikuti hawa nafsu. Kamu kasih ayat, kamu kasih hadis, tetap. Kamu kasih fatwa-fatwa ulama kibar. Kamu kasih fatwa ulama yang paling mengerti sekalipun tentang kondisi yang dia alami ketika itu, tetap tidak bergeming. Dan akan muncul dari dia syubhat, sekian banyak syubhat.
yang namanya tibaul hawa tadi, syubhat yang semuanya dalam rangka untuk menamengi, menjaga dunia yang sedang dia kejar tadi. Barakallahu. La haula wala quwwata illa billah. Seorang alim kalau sudah memiliki obsesi dunia, seorang alim yang kalau kemudian sudah mengejar dan punya ambisi dunia, pasti dia akan berbicara dengan tanpa ilmu, dalam fatwanya, dalam hukumnya, dalam semuanya. Itu dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam Kitabul Fawaid di halaman sebelumnya 106. Saya bacakan lafadznya beliau. Kullu man athara ad-dunya min ahli al-ilmi wastahabbaha fala budda an yaqula 'ala Allah ghayra al-haqq fi fatwahu wa hukmihi fi khabarihi wa ilzamihi li'anna ahkam ar-rabb subhanahu kathiran ma ta'ti 'ala khilafi aghrab an-nas wala siyama ahli riyasah والذين يتبعون الشبهات فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا في مخالفة الحق ودفعه كثيرا إلى آخر ما قال رحمه الله. Kalimat yang sangat luar biasa indah, sekaligus tanbih, peringatan keras bagi orang-orang yang punya ilmu. Beliau mengatakan semua orang yang punya ilmu, ahlul ilmi, yang lebih mementingkan dunia dan mencintai yang namanya dunia, maka pasti dan pasti akan berbicara atas nama Allah dengan tanpa hak, baik dalam fatwanya atau dalam hukumnya, tentang berita-beritanya, ilzam-ilzamnya. Kenapa kata Ibnu Qayyim? Dikarenakan hukum-hukum Allah mayoritasnya berbeda, menyelisihi kepentingan orang banyak, terutama ahli riyasah, orang-orang yang mengejar kedudukan. Walladzina yatabi'una syubhat, dan orang-orang yang mengikuti syubhat tidak akan sempurna, tidak akan tercapai visi mereka mengejar dunia tadi, melainkan harus dengan cara mukhalafatul haq, menyelisihi al-haq dan menolak al-haq pada mayoritas keadaannya. Allahul musta'an. Alhamdulillah, ayat ini betul-betul menjadi pukulan dan tamparan hebat bagi siapa saja yang memiliki ilmu, supaya mereka berhati-hati jangan sampai terjatuh pada al-hirsu ala dunia, ambisi dunia. Ambisi dunia itu macam-macam ragamnya. Dunia itu umum, masuk dalam kategori dunia al-mal, mengejar harta, termasuk dalam urusan dunia ar-riyasah wal jah, kedudukan dan pangkat, termasuk dalam urusan dunia ialah kasratul atba', mencari banyak pengikut, termasuk urusan dunia ialah syuhrah, mencari ketenaran, kemasyhuran, termasuk yang namanya ad-dunya as-sayd, menjaga prestise. Barakallahu fikum. Macam-macam yang namanya dunia, ambisi duniawiyah mengakibatkan bukan hanya orang awam, bukan hanya orang jahil, bahkan seorang yang alim yang punya ilmu sekalipun menyimpang dan menjadi atba'us syaitan, pengikutnya setan. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Prosesnya dunia dulu, mereka anggap itu mubah, ujung-ujungnya ittibaul hawa, nyimpang tanpa sadar. Dan itu kalau mau dibikin contoh-contoh dalam kehidupan nyata kaum muslimin, banyak sekali. Barakallahu fikum, banyak. Allahul musta'an. Ini al-hirsu 'ala dunia, ambisi dunia. Maka ya fanatina hazakumullah ya ahli sunnah, waspadai yang namanya dunia.
Bukan berarti Islam itu mengharamkan dunia. Tidak. Dunia itu maksudnya halal. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, kata Allah. Dia Allah yang menciptakan semua yang di muka bumi untuk kalian. Tapi ingat, Rasul mengatakan ad-dunya halwatun hadirah. Dunia itu manis dan hijau. Nikmat rasanya. Iya. Gitu ya? Iya Pak ya? Iya, manis, nikmat. Dunia. Ingat ya, jangan sampai dunia itu melalaikan kalian dari ibadah kepada Allah. Jangan sampai melalaikan kalian dari zikrullah. Jangan sampai melalaikan kalian dari ilmu agama Allah yang mulia ini. Sesibuk apapun kamu mengurusi duniawi kamu yang halal, ingat ibadah, ingat amal soleh dan ketaatan, ingat ilmu syar'i. Yang terpenting bagi kita ialah menjaga prinsip. Dunia itu hanyalah sebatas batu loncatan menuju akhirat. Terutama kalian-kalian yang ada di sini, barakallahu fikum. Antum ya ahlu sunnah yang ada di ibu kota ini, di Jakarta Raya ini. Oh, ada rayanya. Di Jakarta ini. Barakallahu fikum. Suasana ibu kota adalah suasana duniawi. Gemerlap dunia, kemewahan dunia, obsesi dunia, itu yang dijajakan di ibu kota ini. Tidak ada sejarahnya ibu kota menjanjikan agama. Yang ada ibu kota menjanjikan dunia yang menyenangkan, menjanjikan kebahagiaan duniawi. Semua orang datang ke Jakarta. Bukan semua orang pada umumnya, mayoritas orangnya ke Jakarta, ke ibu kota, mengadu nasib untuk merubah nasib dunianya. Bukan berarti harus eksodus dari Jakarta. Maksud saya barakallahu fikum ialah lingkungan yang ada di tengah-tengah antum sekarang ini betul-betul sangat mengerikan, sangat-sangat mengerikan. Harus waspada. Harus waspada. Jangan karena antum terobsesi dengan dunia, terkondisikan dengan nuansa duniawi di ibu kota raya ini, bersaing dengan yang lain dengan urusan dunia, menyibukkan waktu dengan yang namanya dunia, lupa dengan yang namanya ibadah, lupa dengan yang namanya amal ketaatan, lupa dengan namanya ilmu. Tanpa sadar Anda sudah menyimpang dari siratal mustaqim. Tanpa sadar. Sekali lagi, karena kan bayangan antum dunia itu mubah. Intabihu, waspadai kondisi antum di ibu kota, khususnya, dan semua pihak harus mewaspadai dirinya sendiri-sendiri. Begitu pula kalian secara khusus, wahai para duat, wahai para dai, wahai para ustaz, wahai para alim, harus betul-betul waspada dengan kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kemudian kalian-kalian yang mestinya sebagai qudwatun hasanah, contoh yang baik, contoh yang bagus bagi umat kalian dalam urusan zuhud di dunia, dalam urusan tamassuk bis sunnah, dalam urusan tamassuk bis sunnah wal istiqamah 'alaiha, ternyata kalian yang justru memiliki obsesi dunia yang lebih besar daripada madhab kalian, punya ambisi dunia yang lebih mengerikan daripada madhab kalian. Bukan berarti melarang para dai untuk mencari usaha, labas. Yang dibahas sekarang ialah al-hirs, ambisi untuk mengejar dunia. Hati-hati. Suasananya itu suasana yang membuat orang gampang untuk terjebak, terjerat dan terpelanting. Barakallahu. Jangan sampai karena kondisi kamu, wahai sang ustaz, wahai dai, kondisi kamu yang serba tidak memiliki apa-apa, kemudian kamu korbankan prinsipmu, kamu korbankan agamamu, kamu korbankan ilmu kamu hanya semata-mata untuk mengejar yang namanya harta dan dunia. Anda lebih alim daripada dunia yang ada ini.
Anda lebih mengerti, lebih berilmu daripada dunia yang kamu kejar itu. Mestinya harus lebih kencang lagi ini para dai dan para ustaz, dikarenakan sebagai qudwatun hasanah. Allahumma musta'an. Ini adalah nasihat untuk semua pihak, barakallahu. Ancaman-ancaman dunia, hirs ala dunia betul-betul mengerikan. Betul-betul mengerikan. Apalagi dengan sabda Rasul yang saya bawakan sebelumnya. Ketika mengabarkan sebuah fitnah yang sangat mengerikan, paginya mukmin, sorenya kafir, sorenya mukmin, paginya kafir. Ternyata sebabnya ialah dunia. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Wallahul musta'an. Jangan sampai kalian wahai para ulama, wahai para dai, seperti yang digambarkan dalam ayat yang saya bacakan di atas. Sungguh sangat rendah, sungguh sangat hina kalian ketika ternyata masuk dalam menggambar Allah seperti kalbun, seperti anjing-anjing. Wallahul musta'an. Ini baru yang namanya hirsun ala dunia. Belum lagi yang namanya hirsun ala syaraf riyasah. Ambisi untuk mendapatkan kedudukan, kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Lebih mengerikan lagi. Rasulullah SAW mengingatkan kaum muslimin dalam sebuah hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'sal khatimah. Sesungguhnya kalian nanti wahai kaum muslimin akan berambisi untuk mendapatkan imarah, kepemimpinan, kedudukan, jabatan. Dan ingat kata Rasul, itu nanti akan menjadi penyesalan di yaumul qiyamah. Sebaik-baik orang yang menyusu dan sejelek-jelek orang yang meninggalkan susuannya. Murdiah orang yang lagi menyusu. Dikatakan sebaik-baik orang yang menyusu, yakni pada awal ambisi tadi. Dikatakan baik menurut dia dikarenakan padanya ada harta benda, harta yang melimpah, ada kedudukan, ada jabatan, ada kehormatan, ada kenikmatan-kenikmatan duniawi yang lainnya. Nikmat ya. Nikmat, memang di awal sangat nikmat jadi orang yang punya jabatan dan kedudukan. Sangat nikmat sekali menjadi orang yang memiliki harta yang berlimpah, yang mewah, yang segala macamnya itu. Tapi wabi'sal khatimah, sungguh sangat jelek orang yang melepaskan dari susuannya, yakni pada akhir keadaannya nanti di yaumul qiyamah. Barakallahu fikum. Padanya ada yang namanya qatl, ketakutan akan terbunuh oleh pesaing-pesaingnya. Ada al-azl, di PHK. Ada lagi yang namanya mutalabah ditabi'at yaumul qiyamah, dituntut, diinterogasi dengan tail nanti di yaumul qiyamah, dihisab di yaumul qiyamah. Rasul mengatakan, innakum satahrisuna 'alal imarah. Sesungguhnya kalian nanti akan punya ambisi akan kedudukan. Itu maknanya menggambarkan tentang kondisi kebanyakan umat. Alhamdulillah, khusus untuk yang satu ini segmen pasarnya kalangan menengah ke atas. Gitu kalau dibahasakan kayak pasar gitu ya. Kalau yang namanya hubbud dunia semua kalangan. Tapi yang ini, yang namanya hubbur riyasah wa hubbus syaraf, itu kalangan menengah ke atas. Dari kalangan ahlur riyasah, orang-orang yang memang punya kedudukan, yang mengejar kedudukan dan kemuliaan. Segmen pasarnya yang dibidik oleh ambisi kedudukan itu ialah para dai, para ustaz, para alim ulama, para pejabat dan semisalnya. Bukan kalangan orang bawah, bukan kalangan orang-orang yang di bawah, tapi papan atas, kalangan elit. Itu bahasanya ya.
Mungkin antum pernah mendengar hadisnya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu wa arda dalam Bukhari Muslim. Ketika bertanya kepada Rasul tentang perkara kebaikan, dijawab. Perkara kejelekan, dijawab. Kebaikan, dijawab lagi. Dan ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Hudzaifah, di antara kejelekan yang ada di tengah-tengah umat ini adalah munculnya du'atun ala abwab jahannam. Dai-dai yang menyuruh umat ke dalam neraka jahannam. Mungkin antum mendengar riwayat seperti ini dalam Bukhari Muslim. Du'atun ala abwab jahannam, man ajabahum ilaihi qadhafuh. Dai-dai penyeru umat kepada neraka jahannam. Barang siapa yang mengikuti dan mengijabahi dakwah mereka, akan mereka lemparkan dalam neraka jahannam. Pertanyaannya, antum tahu siapa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan du'atun ala abwabi jahannam? Dai-dai penyesat umat, dai-dai yang menyeret umat ke neraka jahannam. Antum baca penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ketika mensyarah riwayat ini di Fathul Bari di jilid yang ke-14 halaman 533, ketika beliau menjelaskan riwayat yang atas yang cukup panjang, pas pada pembahasan lafaz du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai di atas pintu jahannam. Beliau menyatakan wa bid-du'ati ala abwabi jahannam man qama fi talabil mulki min al-khawarij wa ghairihim ila akhir maqam. Yang dimaksudkan dengan dai-dai di pintu jahannam adalah setiap orang yang bangkit untuk mencari kekuasaan. Orang-orang yang berdiri, yang bangkit, yang muncul fi talabil mulki, menuntut, meminta, mencari al-mulk, kekuasaan dan kerajaan. Baik dari kalangan kaum khawarij ataupun dari kalangan selain kaum khawarij. Itu yang dimaukan dengan du'atun ala abwabi jahannam. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna itu diisyaratkan dari sabdanya Rasul ketika Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang kamu nasihatkan kepada aku kalau mendapati masa seperti itu? Dikatakan sama Ar-Rasul, ilzam jama'atal muslimina wa imamahum. Pegangilah jamaah kaum muslimin yang ada itu dan pemimpin mereka. Dari kalimat ini menunjukkan kata Al-Hafidz, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang menyimpang, dai-dai yang dikatakan penjuru umat di pintu-pintu jahannam adalah para dai-dai yang memiliki ambisi kedudukan dan pangkat. Fi talabil itu yang dikatakan sebagai al-hirsu ala syaraf, ambisi kedudukan, ambisi kehormatan, ambisi ketenaran, ambisi jabatan. Sekali lagi Rasulullah SAW membahasakan dalam riwayat Hudzaifah tadi dengan kalimat du'atun, tidak mengatakan muslimun atau mengatakan awam, tapi yang beliau katakan du'atun ala abwabi jahannam, dai, kalangan elit yang tertimpa penyakit al-hirsu ala riyasah, kalangan elit. Barakallah. Itu al-hirs ala riyasah. Ini pun menjadi penyebab yang sangat mengerikan di zaman sekarang ini, barakallah. Seseorang tadi menyimpang dengan tanpa sadar, ambisi kedudukan, ambisi pangkat, dengan tanpa sadar. Orang itu kalau sudah punya ambisi kedudukan, ya Pak, segala cara akan dia tempuh, segala cara akan dia lakukan untuk menggapai ambisinya tadi.
Walaupun slogan awalnya itu ialah al-Islamu was sunnah, menggapai, bahasa kasarnya, menggapai kedudukan di atas Islam was sunnah, kata mereka. Tetapi pada di tengah jalan nanti, ketika ambisi tadi banyak rintangan-rintangannya, banyak halangan-halangannya, banyak hambatan-hambatannya, terjang sama dia. Tidak peduli itu Islam, tidak peduli itu sunnah ataukah apapun. Yang penting dunia apa? Yang penting riasa, yang penting kedudukan yang dia cari tadi dia dapatkan. Itu fenomena yang sangat umum. Terutama dengan munculnya al-ahzab as-siyasiyah dalam tubuh kaum muslimin, hizib siyasi di kalangan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Lebih mengerikan lagi, membuat banyak kalangan elit dari kalangan orang-orang yang mengerti ilmu, yang mengerti agama Allah Subhanahu wa taala, terjebak di dalam kubangan penyimpangan yang satu ini. Barakallahu fikum. Ambisi untuk meraih jabatan tertinggi dalam sebuah tempat, baik sebuah wilayah, kabupaten, kota madya, provinsi, atau yang lebih luas lagi negara, rela dia mengorbankan prinsipnya, rela dia jual agamanya dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Karena sangat tahu hizib siyasi yang slogannya Islami, hizib siyasi yang slogannya katanya menegakkan khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, hizib siyasi yang slogannya katanya paling bersih, yang paling santun, yang paling Islami, nyatanya menerjang sekian banyak keharaman-keharaman, nyatanya menerjang perkara-perkara yang melanggar syariat. Semua itu dalam rangka untuk talabur riyasa wal ulum. Barakallahu. Karena bina'azakumullah, talabur riyasa itu skalanya ada yang besar kayak tadi, ada yang skalanya lebih kecil. Yang sangat-sangat dikhawatirkan barakallahu fikum di kalangan ahlu sunnah wal jamaah secara khusus, kalau kemudian para elit-elitnya, itu bahasanya ya, dakwah dikatakan gitu ya, kalangan para ustaz-ustaznya, para dai-dainya, kok ternyata saling berambisi untuk mendapatkan riyasa wal mulk, masing-masing berambisi untuk mendapatkan kedudukan di mata umat, pangkat, posisi yang penting di kalangan para umat-umatnya, di kalangan kaum muslimin. Itu sangat mengerikan sekali barakallahu fikum. Ambisi seperti itu akan membuat dia menyimpang dengan tanpa sadar. Kepingin ditunjuk sebagai pemimpin di tengah-tengah muslimin, di luar skala hizib siyasi tadi, skala kecil. Barakallahu, mintanya selalu dan harus dihormati, mintanya dan harus selalu dia yang mengatur, dia yang mengurus di sebuah tempat, bersaing dengan pihak-pihak yang lain yang sesungguhnya notabene adalah teman-teman dia sendiri dari kalangan du'at sunnah. Satu sama lain mengejar ketenaran, mengejar kemasyhuran, mengejar kedudukan. Harus saya, dan harus saya. Itu yang sangat kita khawatirkan barakallahu fikum. Menimpa ahlu sunnati wal jamaah, menimpa para dai ahlu sunnah. Kalau itu yang terjadi, na'udzubillah min dzalik, bagaimana jadinya malam tinazalumullah kalau kemudian satu dai berseberangan dengan dai yang lainnya, usut punya usut, bukan perkara yang sangat vital dalam perkara iman, dalam perkara akidah, usut punya usut dikarenakan persaingan, satu sama lain bersaing untuk mendapatkan ketenaran dan kemasyhuran di sebuah tempat. Apa jadinya kalau kemudian di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, antara para ustadznya, antara para dai-nya rebutan madhu, banyak-banyakan madhu, ini punya saya, ini punya saya, itu punya kamu, padahal semua dari ahlu sunnah. Apa jadinya barakallahu fikum? Apa jadinya barakallahu fikum? Kalau sudah terkena yang namanya ambisi seperti ini, sangat rawan menyimpang.
Terutama kalau sudah terjadi gesekan-gesekan yang sangat mengerikan, yang sesungguhnya diawali dengan perkara-perkara pribadi pada umumnya. Clash dengan si fulan, clash dengan si alan, tidak cocok dengan si fulan, tidak sesuai dengan si alan. Dengan mengusung prinsip yang penting bukan fulan, maka dia akan melaksanakan apa saja yang dia inginkan dalam rangka untuk menyelisih si fulan, dan dia sebagai orang yang tunjuk sebagai rais. Bahasa kata demikian. Apa jadinya kalau di kalangan ahlus sunnah terjadi yang seperti itu? Na'udzubillah min dzalik. Kita memohon kepada Allah, mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan semua du'atus sunnah dari yang seperti ini. Sangat mengerikan para penduduk. Akan terkotak-kotak yang namanya ahlus sunnah, akan centang perenang yang namanya salafiyin, akan terbagi menjadi sekian banyak klub-klub salafi. Kalau boleh dibahasakan begitu, korbannya ialah salafiyin, korbannya ahlus sunnah. Ulah para elit-elit yang ada. Apa jadinya kalau ahlus sunnah mengalami kondisi yang demikian? Semoga enggak demikian, dan semoga Allah melindungi semua ahlus sunnah dari yang seperti itu. Tapi apa jadinya? Allahu musta'an. Ukhuwah Islamiyah akhirnya rusak. Hubungan akhirnya merenggang. Komunikasi akhirnya enggak lagi harmonis. Satu sama lain saling serang, satu sama lain saling menyudutkan, dan semisal. Mengerikan sekali kejadiannya para pelaku kalau sampai hal itu terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Intinya qantina azakumullah, al-hirsu 'ala dunya wal hirsu 'ala syaraf wal riyasah. Betul-betul seperti yang digambarkan Rasulullah SAW, seperti dua serigala lapar yang dilepaskan di tengah-tengah domba-domba tanpa pengembala. Betul-betul membinasakan dan menghancurkan agama seseorang. Ini semua sebagai peringatan, nasihat untuk kita pribadi masing-masing. Terutama nasihat untuk yang berbicara sekarang. Semuanya harus ekstra hati-hati, ekstra waspada. Berjuang untuk mempertahankan keistiqomahan di atas sunnah, di atas al-haq yang mulia ini. Barakallahu fikum. Lihat jam dulu ya. Harus diatur jamnya. Masya Allah. Jam 11 kurang 5. Berarti 1 jam kurang sedikit tadi saya berbicara masalah dunia. Afwan paling banyak. Dikarenakan memang penyimpangan-penyimpangan itu umumnya dunia dulu, baru ittiba'ul hawa, syahwat dulu, baru syubhat. Dan dikarenakan fenomenanya pun juga demikian, urusan dunia ini jadi kalang-kabutan, ribut semua kalangan. Waktunya sempit ya Evan ya. Di catatan saya ini masih banyak lagi ya. Kalau begitu saya sebutkan poin yang kedua. Nah, nggak mungkin saya sebutkan semuanya. Yang disebutkan yang penting-penting saja, gitu ya. Barakallahu. Sebab yang kedua berarti. Sebab yang kedua barakallahu fikum ialah mujalasatu ahlil ahwa'i wal bidah. Bermajlis al-mubasatah, bersikap imbisal, lunak kepada ashabul ahwa'i wal bidah.
ini juga ternyata menjadi sebab yang membuat seseorang tadi menyimpang dengan tanpa sadar. Saya katakan tanpa sadar. Tentu antum dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah salafiyin sudah sering mendengarkan penjelasan-penjelasan daurah-daurah tentang bahaya bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Nah gitu ya. Sering apa sering? Hah? Sering ya? Sering. Dan memang secara nasul Qur'ani was sunnah dan ijma'nya para ulama salaf melarang kita untuk bermajlis dan bersikap lunak kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Antum lihat di dalam surat Hud. Lagi pasangnya Pak Mas. Oh ini, kok dimatikan. Sampai berat tunggu saya. Baik ya. Disebutkan dalam surat Hud ayat yang ke-113, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kaum muslimin, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, yang artinya janganlah kalian condong. Rukun, ada kecondongan, baru condong. Dan janganlah kalian condong kepada orang-orang yang zalim itu, sebab kalian akan tersentuh api neraka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk memiliki kecondongan, semata-mata kecondongan kepada orang-orang zalim, diancam dengan neraka. Bagaimana kiranya dengan bermajlis dengan mereka? Bagaimana kiranya bersahabat dengan mereka? Bagaimana kiranya di tengah-tengah mereka? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya ketika menerangkan ayat ini, beliau menjelaskan annaha dalatun ala hijrani ahli al-kufr wal ma'asi min ashabil bid'ah wa ghairihim, fa inna suhbatahum imma kufrun aw ma'siyah. Idh suhbatu la takunu illa an mawaddah. Ayat ini sebagai dalil yang menunjukkan anjuran untuk menghajar, memboikot orang-orang kafir dan ashabul ma'asi, orang-orang bermaksiat dari kalangan ahlul bid'ah dan selain mereka. Sebab berteman dengan mereka itu adalah mungkin kekufuran atau kemaksiatan. Sebab persahabatan itu tidak mungkin terjadi melainkan ada unsur cinta. Itu ayat dijadikan dalil oleh Al-Qurtubi, larangan untuk bersahabat dengan ashabul ahwa'i wal bidah. Di ayat yang lain di Al-An'am ayat yang ke-68, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi ila fil ayat. Apabila kalian melihat orang-orang yang memperbincangkan ayat-ayat kami dengan batil, fa'rid 'anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka, jauhlah kamu dari mereka hingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Tentang ayat ini Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan, fi hadhihi al-ayah ad-dalalatul wadhihah 'ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ah wal fasaqah inda qawlihim fi batilihim. Ayat ini kata Imam At-Tabari rahimahullah sebagai dalil yang sangat jelas gamblang melarang kita bermajlis dengan ahlul batil
dari semua ragam kebatilan, baik dari kalangan ahlul bid'ah atau dari kalangan orang-orang fasik, terutama ketika mereka memperbincangkan batilnya mereka. Dan masih banyak lagi ayat katsirah dan juga pernyataan-pernyataan para ulama yang menjelaskan kepada kita tentang larangan bermajlis bersahabat dan merupakan sikap tegas kepada ahlul bid'ah, bersahabat dengan ahlul bid'ah, dan merupakan larangan bersikap lunak terhadap mereka. Ini pun juga dengan kesepakatan para ulama. Ini perkara yang sangat gampang, sering disampaikan. Cuman supaya tidak kosong dari pembahasan ilmiah, saya bawakan 2 ayat di atas. Bahkan sebagian masyayikhna sudah nulis kitab khusus tentang ijma'ul ulama ala tahdhiri min ashabil bid'ah wal ahwa. Kitab khusus yang menjelaskan kesepakatan para ulama untuk mentahdir, memperingatkan bahaya ahlul bid'ah wal ahwa. Yang jadi masalah kita sekarang ini bukan masalah itunya. Yang menjadi masalah kita sekarang ini adalah disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya orang yang kemudian punya kecondongan kepada ahlul bid'ah, datang-datang ke sana, majlis-majlis ke sana, mendekat-dekat ke arah mereka, sok coba-coba taklim kepada mereka, sok coba-coba mendengarkan radio-radio mereka, sok kemudian sok gaya ingin membantah batilnya mereka. Itu ternyata dengan tanpa sadar menjadi sebab penyimpangan dia. Cermati baik-baik. Saya bacakan di sini pernyataan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ibadah di jilid yang kedua halaman 470. Kalau pengen rujukan yang paling gampang yang biasa beredar di kalangan salafiyin Ahlussunnah, kitab yang biasa dibacakan oleh para ustadz, Lamuduril Mantur, semua punya ya, karya Jamal Hariri. Disebutkan oleh beliau di bagian sub asbab suqutur rajul fil bid'ah, sebab jatuhnya seseorang pada penyimpangan bid'ah. Dari itu ada insyaallah. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah menyatakan, tolong cermati baik-baik ayyuhas salafiyun al-sunnah. Beliau mengatakan di sini, laqad ra'aitu jama'atan minan nas. Saya menyaksikan sejumlah orang, jamaah, kanu yal'anunahum wa yasubunahum, yakni ahlul bid'ah wal ahwa. Sekelompok orang tadi dulu melaknati ahli bid'ah, mencela, mencaci maki ahli bid'ah dulu. Fajalasahum ala sabilil inkari wa raddi alaihim. Maka sekelompok orang itu kemudian bermajelis dengan ahli bid'ah tadi dalam rangka untuk membantah dan mengingkari bid'ah mereka. Tujuannya mulia atau tidak mulia? Mulia, untuk ingkar mungkar, untuk membantah bid'ahnya mereka. Beliau mengatakan, fama zalat bihimul mubasatah, maka terus menerus sikap mubasatah, sikap lunak terjadi pada sekelompok orang itu. Wa khafiyal makr, tersamarkan kemudian makarnya ahli bid'ah tadi. Wadaqiqil kufur, tersamarkan kekufuran yang sangat detail, yang sangat samar. Hatta sabbu ilaihim, hingga akhirnya mereka pun menumpahkan atau menumpahkan kelompok tadi kepada ahli bid'ah tersebut. Ini pernyataan Ibnu Battah Al-Ukbari, menyimpang tanpa sadar karena duduk bermajlis
bersama dengan ashabul ahwa'i wal bidah yang katanya untuk menasihati dan membantah kemungkaran mereka. Ini pengalaman atau persaksian yang disebutkan Ibnu Battal Al-Bari, alim besar pada masanya. Dulu anti bid'ah. Dulu dikenal sebagai orang yang paling keras, yang paling tegas, tanpa basa-basi, tanpa kompromi kalau sudah membahas hizbiyin, ashabul ahwa'i wal bidah. Dikenal sudah. Mungkin sampai ada dari kalangan hizbiyin yang menggelari orang seperti itu, barangkali ini adalah jamaah tabdid, gitu ya. Ini jamaah tabdid yang suka membid'ahkan orang. Itu mutasyaddid, ini orang yang keras dan segala macamnya. Dikarenakan memang prinsipnya Ahlussunnah itu tidak boleh lunak kepada ahlul bid'ah. Dulu masya Allah, tanpa basa-basi, tanpa kompromi, hizbiyin ashabul ahwa'i wal bidah tiarap, semua tiarap ketika satu orang ini membicarakan dan membongkar keaiban mereka. Luar biasa. Itu kira-kira orang alim atau orang awam yang begini nih? Alim. Orang awam tidak mungkin bisa mencaci maki dan mencela, membongkar penyimpangan ahli bid'ah. Wong awam melumur doae. Oh iya, bagus ya. Oke. Orang-orang yang punya ilmu, ahlul ilmi, yang dulu membantah ashabul ahwa'i wal bidah, hizbiyin. Lihat pernyataan Ibnu Battal. Sebab ini orang kemudian menyimpang di kemudian hari, berubah, bermajlis, kalau berubah menjadi hizbiyin juga, bersama dengan mereka, gabung dengan mereka. Kalau bahasanya kita orang di Surabaya, lompat pagar masuk ke rumahnya mereka. Perhatikan baik-baik yang dikatakan Ibnu Battal Al-Bari. Fajalasuhum ala sabilil inkari warrad. Majlis duduk dengan ahlul bid'ah dengan tujuan untuk membantah mereka, untuk mengingkari. Afwan ya, kalau boleh dibahasakan dalam rangka untuk dakwah dari dalam. Istilah inilah yang masyhur di kalangan sururiyin, hizbiyin, barakallahu fikum. Dakwah dari dalam. Saya bantah dia nanti, jangan khawatir. Gitu. Barakallahu fikum. Ala sabili raddi wal ingkar, kata Ibnu Battal, untuk membantah mereka. Duduk akhirnya ketemu. Masya Allah, kali pertama ketemu garang kayak macan. Bukan semata-mata singa podium, tapi singa diskusi. Barakallahu fikum. Majlis, ya Allah. Ketemu lagi, majlis lagi. Lama-lama melembek. Ya dikatakan mubasafah tadi itu. Melunak terus. Akhirnya ujungnya adalah hatta sabbu alaihi. Tidak mewaspadai makar-makar hizbiyin tadi, tidak mewaspadai penyimpangan-penyimpangan terselubung yang menghampiri dirinya. Akhirnya yang dulunya keras kepada hizbiyin sekarang gabung dengan hizbiyin. Yang dulunya du'atus sunnah sekarang jadi du'atul hizbiyin. Yang dulunya da'i salafi sekarang da'i hizbi. Yang ngomong bukan saya loh ini, yang menyampaikan tadi Ibnu Battal Al-Bari rahimahullah taala. Yang itu harus jadi pelajaran penting untuk kita semua wahai Ahlussunnah, terutama bagi orang-orang yang di jajaran elit dakwah. Lalu bagaimana kiranya dengan orang yang ya kita kan belajarnya kan tidak bisa satu tempat saja. Ya belajar ya harus diambil dari mana-mana. Tidak ada masalah. Walaupun yang membawa orang sekelas
penyimpangannya sekelas Jahmi, Sofwan, tokoh Jahmiyah sekalipun. Al-haq itu kan dari mana-mana, diambil dari mana-mana. Sahabat Abu Hurairah aja ngambil dari iblis. Barakallahu. Itu subhatnya hizbiyin sururiyin kalau antum tahu ya, ikhwan. Padahal nggak demikian pemahaman yang benar. Faedah penting yang disampaikan oleh Imam Al-Allamah Al-Usuli Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyampaikan tolong bedakan antara talabul haqqi wa qabulul haqq. Bedakan antara mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Menerima al-haq dari siapapun. Karena kamu tahu itu al-haq, sudah hak, ngerti itu hak, ya kamu terima. Walaupun dari iblis. Tapi kalau talabul haq, mencari al-haq, harus dari Rasul alaihi salatu wassalam. Pada kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arba yang mereka bawakan itu, barakallahu fikum, ketika ditangkap itu iblis, setan berwujud manusia tadi, kan memelas-melas dan mengatakan lepaskan saya, kamu akan saya ajari satu kalimat yang kalau kamu baca sebelum kamu tidur akan terjaga dari gangguan setan dan jin. Diajari ayat kursi. Saya mau tanya sama antum, apakah Abu Hurairah langsung menerima? Jawaban, tidak langsung menerima. Yohanes datang dulu kepada Rasul, menyampaikannya kepada Rasul, memaparkannya kepada Rasul, kepada para ulama zaman sekarang ini, hak atau batil. Ketika Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, kali itu dia betul sama kamu, padahal dia pendusta. Itu sudah ada legalitas syariat, itu hak. Ketika hak dia diterima sama Abu Hurairah, bahkan diterima sama Rasul, belum mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub. Kenapa? Sudah dinyatakan hak oleh syariat, diterima walaupun dari iblis. Tapi ketika mencari kebenaran, Abu Hurairah tidak belajar kepada iblis mengatakan jazakallah khair ayyuhal iblis, syukran katsir ayyuhas syaitan atas ilmunya ini, ayat kursi, barakallahu fiik. Ayo ke iblis yuk belajar ayat kursi gitu ya. Enggak demikian ya, Pak. Beliau mencari al-haqnya kemana? Kemana ya, Pak? Kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Itu talabul haq, untuk mencari ini hak atau batil kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu diketahui itu hak pun diterima walaupun dari qabulul haq. Bagaimana kiranya dengan orang-orang yang seperti ini? Ya taklim sana, ya taklim sini, ikut kajian sana, ikut kajian sini, dengarkan radio ini, radio itu, baca majalah ini, baca majalah itu. Tidak ada saringan, tidak ada seleksi. Kira-kira ya apa ya, Pak? Jawaban kira-kira apa ya, Pak? Bisa dipastikan itu orang menyimpang tanpa sadar, bahkan dia menyimpang dalam keadaan dia yakin alal haq. Barakallah. Orang yang datang ke situ untuk mengingkari, untuk membantah, katanya itu saja terpelanting. Apalagi yang ke situ dalam rangka untuk istifadah, mengambil faedah ilmu. Itulah kenapa Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah tegas menyatakan terkait dengan talabul ilmi, inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama, lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama itu. Selektif gitu loh, bukan ta'assub. Tidak harus dengan satu orang, tapi pada orang-orang yang sifatnya di atas sunnah, betul-betul sunni. Jangan yang kiri-kiri koloso begitu. Barakallahu fikum. Paham ya? Dahil pula ketika Rasulullah SAW mengkaitkan agama seseorang dengan teman dekatnya, dengan teman majelisnya. Pada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, inna Imam Ahmad wa ghairihi bi isnadin hasan, Rasulullah SAW pernah menyatakan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil.
seseorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka lihat dengan siapa dia berteman dekat. Kalau semua kaum muslimin kita sikapi dengan sikap yang baik, tegur sapa dan segala macam, muamalah umum, barakallahu fikum, jadikan mereka sebagai ikhwanuna fillah dari kalangan muslimin. Tapi kalau sudah urusan teman sharing, teman ngobrol, teman curhat, dan segala macamnya, teman ta'awun dalam dakwah dan segala macamnya, harus ada penyaringan ekstra ketat. Karena kan agama antum bergantung agama teman tadi. Katanya sang penyair menjalas-jalas, siapa yang biasa bermajlis akan sejenis. Katanya sang penyair, inna tuyura ala ashkariha taqa'u, yang namanya burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenis. Barakallah. Juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al arwahu junudun mujannadat, fama ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha talaf. Yang namanya roh itu satu pasukan, satu kesatuan pasukan yang saling mengenal, di antara mereka akan menyatu, yang saling tidak mengenal akan berpisah. Roh itu kalau satu perjuangan, satu nasib, satu prinsip akan menyatu dengan sendirinya dimanapun dia berada. Kalau beda, maka dia akan berpisah dengan sendirinya. Begitu pula yang namanya burung, barakallahu fikum. Wah, masya Allah ya. Ya, barakallahu. Yang namanya burung, barakallahu fikum, akan hinggap dengan burung yang sejenis. Beda burung akan lepas dengan sendirinya, barakallahu. Hadap. Ini yang betul-betul dinasihatkan kepada antum sekalian. Masya Allah. Mau lanjut pada zuhur ataukah tidak? Kalau mau berarti pertanyaannya setelah zuhur. Jika tidak sebelum zuhur dijawab pertanyaannya. Ya, jangan tanya sama saya. Ya tanyakan kepada antum selaku panitia. Mau dilanjutkan pada zuhur ataukah tidak? Kalau tidak lanjut ya sudah, saya stop sampai di sini saja, kan gitu ya. Lanjut. Barakallah. Itu panitianya. Ya kalau antumnya, kali gitu ya. Pasti lanjut. Antumnya, tidak bisa mau pulang. Ya. Kalau sama panitia doang yang di rumah. Lanjut. Dengan terpaksa atau tidak? Masya Allah. Lanjut itu untuk apa? Sekedar jawab pertanyaan? Loh, kalau bicara materi sangat banyak banget. Baru 2 yang tadi saya sampaikan. Di tulisan saya membawakan 5. Di kepala saya nggak tahu ada berapa itu. Ada berapa itu. Kalau tema itu gampang, dipres, kompres bisa. Gedekan juga bisa gitu. Allah ya. 6 ya. Jam berapa zuhur? Jam 12? Kurang 7 menit. Lewat 7 menit. Masya Allah. 6 ya. Ala kulli hal, dari poin yang kedua tadi, khanatina azakumullah, faedah penting yang kita ambil di sini adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memiliki prinsip tamayuz. Dakwah Ahlus Sunnah itu memiliki prinsip tamayuz. Tahu tamayuz? Harus punya kejelasan, harus memiliki sesuatu yang beda dari semua sahabat wal bidah yang lainnya. Beda karena sunnahnya, karena al-haqnya. Tidak mungkin kelihatan api bid'ah dengan api sunnah. Tidak mungkin kelihatan antara api ahlul bid'ah dengan apinya ahlus sunnah. Tidak mungkin bergabung antara ahlus sunnah dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Sunni, hizbi, tidak mungkin diupayakan penyatuan. Sampai yaumul qiyamah nanti akan senantiasa berpisah dan akan senantiasa berseteru. Al-haq wal batil tidak mungkin disatukan. Nah, itu harus benar. Sehingga harus ada tamayus di atas al-haq. Bukan berarti dakwah sunnah itu
melulu dengan kekerasan dan dengan sikap yang kaku. La, tetapi dakwah sunnah, dakwah yang penuh dengan hikmah para ulama. Ada kalanya dia tegas, keras, ada kalanya dia lunak dan lembut sesuai dengan kondisinya masing-masing. Tapi yang dibahas sekarang ini terkait dengan ashabul ahwa'i wal bidah, terkait dengan hizbiyin. Ahlus sunnah tidak mungkin berkompromi dengan mereka sedikit. Tidak mungkin berkompromi dengan mereka sedikit. Faedah lain yang bisa kita ambil dari poin kedua tadi barakallahu fikum adalah kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menginginkan kebahagiaan dunia akhirat dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala harus pilih-pilih. Harus pilih-pilih, harus selektif dalam mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpancing dengan penampilan zahir. Jangan terpancing dengan ini. Tapi harus mengetahui bagaimana hakikat dan kenyataan apa yang dia dakwahkan. Masya Allah. Poin yang berikutnya. Poin yang ketiga barakallahu fikum, yang menjadi sebab terjadinya penyimpangan pada seseorang, al-ibti'ad 'anil ajwa'il imaniyah fatratan tawilah. Itu bahasanya. Dia jauh dari suasana nuansa keimanan dengan waktu yang cukup panjang. Ini yang bisa kita ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang tersebut di dalam surat Al-Hadid. Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun." Al-Hadid ayat yang ke-16, yang artinya bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka kepada zikrullah, zikir kepada Allah dan al-haq yang Allah turunkan. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum ini, yang lupa dari zikrullah, jauh dari al-haq yang dulu mereka pegangi. Dengan panjang, fatala alaihimul amadu, panjang masa mereka melupakan zikrullah, panjang masa mereka melupakan al-haq. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka pun menjadi kaku, keras. Wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan mereka itu fasik. Jadi orang fasik. Tidak bil faedah. Barakallahu fikum. Di antara sebab orang itu semakin keras hatinya, kaku hatinya, sebab dia menjadi orang yang fasik, menjadi orang yang menyimpang ketika dia jauh dari nuansa zikrullah, jauh dari suasana al-haq, jauh dari hal-hal yang menguatkan dia untuk memegangi al-haq. Jauh, lama jauhnya dia itu, tidak bersentuhan dengan perkara-perkara tadi, maka dengan tanpa sadar dia akan menyimpang dari siratal mustaqim. Al-ajwa al-imaniyah, nuansa-nuansa iman itu meliputi 4 perkara, di antaranya barakallahu fikum. Yang pertama ialah al-ibadah bi jami'i anwa'iha, ibadah kepada Allah dengan segenap ragamnya. Termasuk di antaranya ialah zikrullah, zikir. Yang kedua, termasuk al-ajwa al-imaniyah, al-ilmu syar'i,
ilmu syar'i, ilmu kitab sunnah dengan pemahaman salafus ummah yang menyirami rohani-rohani kita. Itu nuansa-nuansa iman. Termasuk daripadanya ialah al-ikhwah as-salihun, sahabat-sahabat, teman-teman yang saleh, teman-teman yang saleh, sahabat-sahabat yang saleh, yang digambarkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ikhwanuna aghla indana min ahlina, fa ahluna yudhakirunana bid dunya wa ikhwanuna yudhakirunana al-akhirah. Teman-teman kita yang soleh itu lebih mahal harganya menurut kami dibandingkan dengan keluarga-keluarga kita. Kalau keluarga-keluarga kita mengingatkan kita tentang dunia, sementara teman-teman kita yang saleh mengingatkan kita tentang akhirat. Al-ikhwah salihun itu merupakan suasana dan nuansa penuh keimanan bersahabat dengan orang saleh. Termasuk daripada al-ajwa al-imaniyah tadi ialah al-qudwatus salihah, panutan yang baik, profil profil seseorang alim, seorang yang saleh yang baik yang menjadi panutan dirinya. Ini diantara al-ajwa ini. Di antara yang menyebabkan kerasnya hati seseorang yang kemudian dia tanpa sadar menyimpang dari jalur al-haq ialah kalau dia di waktu yang sangat lama tidak bersentuhan dengan amal ibadah, tidak bersentuhan dengan amal-amal sholat, tidak bersentuhan dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, entah tersibukkan dengan dunianya, entah tersibukkan dengan pekerjaannya, entah tersibukkan dengan anaknya, dengan istrinya, dengan ininya, dengan itunya, sehingga ibadahnya mulai merosot, amal solehnya mulai berkurang, zikrullahnya kepada Allah, zikir kepada Allahnya itu sudah mulai merosot, membuat dia semakin lama semakin keras, semakin lama semakin menyimpang. Wa huwa la yash'ur, tidak sadar. Begitu pula orang yang lama tidak bersentuhan dengan ilmu syar'i, lama tidak menghadiri majalisul ilm, majlis-majlis ilmu yang dibacakan di situ qala Allah qala Rasul, entah tersibukkan dengan ilmu dunia atau tersibukkan dengan dunia itu sendiri atau perkara-perkara yang lainnya, lama enggak taklim, lama enggak belajar, lama tidak mendapatkan siraman rohani dengan ilmu syar'i, kaku itu hatinya dia, enggak terasa menyimpang dia. Barakallahu fikum. Apalagi ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, dan di sekitar dia itu ialah awamun nas, orang-orang awam, orang-orang jahil, bahkan orang-orang yang suka bermaksiat, suka mungkar, bahkan di sekitar dia adalah orang-orang yang menyimpang. Dia jauh dari ikhwanuhu as-salihun, dia jauh dari teman-teman dia yang saleh, jauh dari sahabat-sahabatnya yang bertakwa kepada Allah, jauh dari orang-orang yang mengingatkan dia tentang agama dan akhirat. Perlahan tapi pasti akan bergeser keyakinannya, bergeser manhajnya, bergeser akidahnya, bergeser muamalahnya, bergeser ibadahnya. Lama-lama jadi orang awam juga, lama-lama jadi orang yang menyimpang juga, kayak lingkungan. Dan terkadang sebagian orang untuk meneguhkan jiwanya itu membutuhkan sosok profil panutan. Jiwanya gampang goncang, labil dalam memegangi al-haq, dalam memegangi bimbingan Rasul SAW. Kalau dia seorang diri, tidak mampu. Kalau dia hanya dengan para ikhwan yang sama dengan dia, tidak mampu. Tapi ketika di dekatnya dia ada seorang tokoh profil, seseorang yang dia kagumi, yang dia jadikan sebagai panutan yang saleh,
kencang dia, kuat. Mungkin di kalangan kita mungkin ada seorang profil ustadz yang dia jadikan sebagai panutan. Dekat dengan ustadz yang soleh, ustadz yang baik, itu kuat gitu. Goyang, datang ke tempatnya ustadz tadi, ustadz gini, kencengkan lagi sama ustadz tadi itu. Baut kendur, kencengkan lagi sama ustadz tadi itu. Barakallah. Itu yang dialami oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Barakallah. Belum menceritakan, sehingga saya disebutkan dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, belum mengisahkan tentang gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan kami ini kalau sudah sumpek hatinya, sudah sumpek pikirannya, kami datang ke majelisnya Syekhul Islam, mendengar kata-kata beliau, untaian mutiara hikmah yang beliau sampaikan. Plong rasanya jiwa ini, tenang rasanya jiwa ini, damai rasanya jiwa ini, terbuka pikiran kita yang tadinya sumpah. Itu profil qudwatul hasanah. Sebagian pihak kadang butuh seperti itu. Maka ketika dia jauh dari profil tadi, walaupun ada profil lain pengganti, tapi tidak mungkin bisa menggantikan yang pertama. Goncang, labil. Semakin lama semakin labil, karena bautnya semakin lama semakin merenggang. Tidak ada profil yang dia kagumi yang bisa mengencengkan bautnya tadi itu. Semakin merenggang, lepas, menyimpang dia dengan tanpa sadar. Ringkasnya barakallahu fikum, di antara sebab penyimpangan seseorang itu ialah kalau dia sudah sangat jauh dari nuansa-nuansa keislaman, jauh dari nuansa-nuansa sunnah, jauh dari ilmu, jauh dari tempat-tempat ilmu, jauh dari ibadah, dari amal, jauh dari teman-teman yang soleh, dan juga jauh dari profil tokoh-tokoh panutan yang baik dengan identitas. Barakallahu, apalagi di zaman sekarang ini, barakallahu, maka tentunya yang dinasihatkan untuk kita semua ialah kita harus berupaya senantiasa bersentuhan dan berdekatan dengan ajwa imaniyah tadi, nuansa-nuansa iman tadi. Terus sesibuk apapun, sebanyak apapun urusan kita, ibadah nomor satu, amal ketaatan kepada Allah nomor satu, zikrullah itu nomor satu. Sesibuk apapun kita, terutama yang ada di ibu kota ini, ilmu syar'i itu pilihan utama. Ilmu syar'i itu merupakan tujuan utama yang harus kita pelajari, yang harus kita kaji untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Cari sahabat-sahabat yang saleh, jangan asal berteman. Kalau engkau termasuk orang yang gampang labil, gampang goyang, susah untuk menjaga prinsip, susah untuk istiqamah, maka jangan malu-malu, jangan segan-segan, mendekatlah kamu kepada orang-orang saleh, sunni, yang betul-betul bisa membantu kamu, mengingatkan kamu terkait dengan ibadah, terkait dengan sunnah, mengingatkan kamu terkait dengan perkara akhirat, menguatkan hati kamu, memberikan tausiah ilmu kepada kamu, sehingga insyaallah taala keistiqomahan akan terus kita raih. Barakallahu fikum. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Terutama di ibu kota ya. Barakallahu fikum. Yang mungkin sebagian pihak terpisah-pisah di sudut-sudut kota Jakarta megapolitan ini. Barakallahu fikum. Nah, ketika sebagian mereka alhamdulillah sudah mulai merapat, sudah mulai bergabung bersama dengan teman-teman yang lain dari kalangan sunnah wal jamaah, disyukuri, dijaga ukhuwahnya, dijaga keutuhannya, dijaga muamalahnya baina ahli sunnah yang rukun, yang baik, sehingga terus akan menumbuhkan rasa kuat istiqamah dalam berpegang iman yang kita perjuangkan selama ini. Karena kita masuk muslim sebanyak yang lain.
waktunya yang memungkinkan. Mungkin sisa waktu kita pergunakan untuk bersiap-siap melaksanakan salat zuhur, juga biar agak sedikit rileks. Yang berbicara juga membutuhkan relaksasi gitu ya. Jadi biar nggak tegang begitu sarafnya. Barakallahu fiik. Saya kira untuk penyampaian materi sesi pertama ini cukup sekian, dan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan jangan salah pahami, dan mudah-mudahan bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari, jangan cuma sebagai wacana saja. Ini perkara yang sebenarnya terapan bukan semata-mata. Wa akhirul kalam subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.